Pernah gak sih kalian mencari sebuah game atau aplikasi yang dulu pernah ada, tapi sekarang benar-benar menghilang? Bukan cuma dihapus dari Play Store atau App Store, bahkan file aslinya pun sudah sulit ditemukan. Beberapa di antaranya hanya menyisakan screenshot, trailer, atau bahkan sekedar cerita dari orang-orang yang pernah memainkannya. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa game atau aplikasi yang benar-benar menjadi lost media di dunia teknologi. Di era internet seperti sekarang, hampir semua aplikasi dan game bisa kita unduh kapan saja. Namun, ternyata tidak semuanya bisa bertahan selamanya. Ada beberapa aplikasi dan game yang bukan hanya dihapus dari toko aplikasi, tetapi juga benar-benar menghilang dari internet. File aslinya sulit ditemukan, servernya sudah ditutup, bahkan sebagian hanya meninggalkan screenshot, trailer, atau dokumentasi dari para penggunanya. Fenomena seperti ini dikenal sebagai lost media, yaitu konten digital yang pernah ada tetapi kini sudah sangat sulit atau bahkan mustahil untuk diakses kembali. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa aplikasi dan game yang benar-benar menjadi lost media. Mungkin ada beberapa di antaranya yang pernah kalian gunakan atau mainkan. iMreach adalah aplikasi iPhone yang dibuat oleh pengembang asal Jerman yang bernama Armin Heinrich dan dirilis pada tahun 2008. Aplikasi ini menjadi kontroversial karena dijual dengan harga 999 US dollar yang menjadikannya salah satu aplikasi termahal yang pernah ada di App Store. Yang membuatnya unik adalah aplikasi ini hampir tidak memiliki fungsi apapun. Saat dibuka, pengguna hanya akan melihat gambar sebuah batu permata merah. Jika informasinya ditekan, akan muncul sebuah mantra singkat yang berisi kalimat motivasi tentang kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Aplikasi ini sengaja dibuat sebagai lelucon sekaligus karya seni yang menyindir orang-orang yang rela membeli sesuatu hanya sebagai simbol status. Namun, tak lama setelah dirilis, Apple menghapusnya dari App Store karena menuai banyak kontroversi. Sebelum dihapus, hanya 8 orang yang sempat membelinya, dan 2 diantaranya kemudian mendapat pengembalian dana. Karena masa edarnya yang sangat singkat, iMreach kini dikenang sebagai salah satu aplikasi paling kontroversial dalam sejarah App Store dan sering dianggap sebagai bagian dari sejarah lost media di dunia teknologi. Talking SpongeBob SquarePants adalah aplikasi tidak resmi bertema SpongeBob yang dibuat oleh AA Games dan Apps. Aplikasi ini pertama kali dirilis untuk iOS pada tahun 2010 dengan nama Interactive SpongeBob. Kemudian dibuat ulang untuk Android pada tahun 2014 dengan tampilan yang lebih modern. Seperti aplikasi Talking pada umumnya, SpongeBob akan menirukan suara pengguna dan memiliki berbagai animasi interaktif seperti bernyanyi, bermain sepak bola, bermain gitar, hingga menari. Namun aplikasi ini kemudian dihapus dari toko aplikasi dan perlahan menghilang dari internet. Versi Android tahun 2014 bahkan sempat dianggap benar-benar hilang karena tidak ada file instalasi maupun salinan yang dapat ditemukan. Yang tersisa hanyalah beberapa screenshot, video lama, dan informasi dari para pengguna yang pernah memainkannya. Untungnya, pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, versi iOS tahun 2010 berhasil ditemukan dan diarsipkan oleh komunitas pelestari lost media. Sementara itu, versi Android tahun 2014 masih berstatus partially lost karena hingga kini belum berhasil ditemukan secara lengkap. "3D Break the Cookie" adalah game simple dari developer Skuni. Ini dulunya sempat lumayan populer di masa-masa awal hadirnya App Store. Gamenya simple tetapi bikin ketagihan. Di layar bakal muncul karakter berbentuk kue keberuntungan atau fortune cookie 3D. Tugas pemain cuma menetuk layar terus-menerus menggunakan berbagai pilihan senjata seperti pisau, uzi, roket, hingga samurai untuk menghancurkan si kue. Begitu kuenya
sudah hancur, akan keluar selembar kertas kecil yang berisi kata-kata bijak atau gambaran keberuntungan. Efek suara saat kue retak dan hancur itu renyah banget, memberikan satisfying buat pemainnya. Selain itu, ada fitur leaderboard tempat pemain saling balapan skor terbanyak buat pamer ke teman-teman. Lantas, kenapa game ini bisa mendadak hilang? Karena sekitar tahun 2017, Apple melakukan pembersihan besar-besaran di App Store untuk menghapus aplikasi jadul yang sudah lama tidak diupdate oleh pengembangnya. Karena developer tidak mengupdate game ini agar kompatibel dengan sistem iOS yang baru, Apple menghapus 3D Break the Cookie secara permanen. Game ini sekarang berstatus completely lost media karena tidak ada backup. Ketatnya ekosistem keamanan iOS membuat sangat jarang ada pengembang atau archivis yang sempat membackup file mentahannya atau IPA. Saat ini tidak ada satupun link download yang aktif. Bukti keberadaan game ini cuma tersisa dari beberapa foto tangkapan layar, gameplay, hey jadul, dan artikel di wiki fandom Lost Media. Gimana? Apakah kalian pernah memainkan game ini? Sebelum sukses dengan Talking Tom, Outfit 7 ternyata pernah mengembangkan sebuah game berjudul Save the World. Game ini dirilis pada tahun 2010 untuk iOS dan mengusung konsep puzzle yang mengajak pemain menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Dalam permainan ini, pemain harus menyelesaikan berbagai teka-teki untuk mengurangi polusi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Berbeda dengan game Outfit 7 yang populer saat ini, Save the World lebih berfokus pada tema edukasi mengenai lingkungan hidup. Namun, game tersebut tidak bertahan lama. Setelah dihapus dari App Store, Save the World perlahan menghilang dari internet. Selama bertahun-tahun, game ini dianggap sebagai lost media karena tidak ada salinan yang dapat dimainkan oleh publik. Yang tersisa hanyalah beberapa screenshot, ikon aplikasi, dan dokumentasi dari komunitas lost media. Menariknya, komunitas lost media akhirnya berhasil menemukan kembali salinan game tersebut. Berkat upaya pengasipan, Save the World kini tidak lagi berstatus fully lost, melainkan menjadi found media. Penemuan ini menunjukkan bahwa media yang sempat dianggap hilang masih memiliki peluang untuk ditemukan kembali. Fakta menariknya, Save the World merupakan salah satu aplikasi pertama buatan Outfit 7, jauh sebelum mereka dikenal di seluruh dunia lewat seri Talking Tom. Talking Cat Lover adalah game yang dirilis di tahun 2012 oleh developer bernama Talking Friends Team. Konsepnya mirip seperti Talking Tom, tetapi menampilkan dua karakter kucing sekaligus, yang satu berwarna pink dan yang satu lagi berwarna kuning. Pemain bisa mengajak mereka bermain, memberi makan ikan, hingga mendengarkan kedua kucing tersebut bernyanyi bersama. Anehnya, meskipun sempat ada di Play Store, game ini dihapus permanen cuma sebulan setelah dirilis. Diduga kuat, game ini adalah tiruan atau knock-off dari game populer Tom Love Angela, sehingga langsung kena hapus karena masalah hak cipta. Ditambah lagi, data di HP-HP Android jadul rilisan 2011 mulai mengalami bitrot atau kerusakan perangkat secara alami. Kalau file APK-nya tidak ditemukan dari perangkat lama sebelum akhir tahun 2026, kemungkinan game ini bakal hilang selamanya. Sempat ada yang mengunggah file ke Internet Archive, namun ternyata cuma modifikasi peninggalan game lain atau fake mod. Untungnya di awal tahun 2026 ditemukan sedikit titik terang berupa tangkapan layar atau screenshot dan pendaftaran game ini di situs Tiongkok yang bernama Wandojia. Ini membuktikan kalau jejak digitalnya memang ada, tinggal menunggu keberuntungan menemukan APK aslinya. Talking Lost Monster adalah game yang dirilis sama tim bernama Talking Friends Team. Isinya simple banget. Ada monster Lost yang bisa nurangin apapun yang kalian omongin pakai suara lucu. Kalian bisa elus, colek, atau tarik ekornya kayak aplikasi hewan ngomong pada umumnya. Sayangnya, game ini mendadak hilang dari Google Play Store sekitar tahun 2012 sampai 2014. Padahal catatan digitalnya lengkap banget.
ukuran downloadnya aja cuma 10 MB dan sempat dapat update terakhir ke versi 1.4 di akhir tahun 2014. Anehnya, meskipun deskripsi gamenya masih bisa ditemuin di beberapa situs luar negeri, wujud asli dari gamenya benar-benar gak ada. Cuma ada icon gambar monsternya sama 1-2 foto screenshot yang kualitasnya juga gak jelas-jelas banget. Nah, kenapa game ini bisa jadi lost media? Yang pertama, gak ada satupun orang yang nyimpen atau nge-upload file APK-nya ke internet. Yang kedua, gak ada sama sekali footage video gameplay ini di internet. Padahal zaman itu orang udah hobi banget bikin konten. Tapi Talking Monster ini benar-benar gak punya dokumentasi gameplay sama sekali. Status game ini sekarang dianggap lost atau hilang permanen. Para pemburu lost media udah coba nyari di berbagai situs arsip, tapi hasilnya nihil. Aneh banget, di zaman serba digital ini, sebuah aplikasi yang pernah punya ribuan pengguna bisa hilang seolah-olah emang sengaja dihapus dari sejarah. Nah, alasannya apakah ada unsur hak cipta atau memang karena orang-orang pada gak peduli buat nyimpen datanya? Nah, gimana nih teori kalian? Coba tulis di kolom komentar. Exotic Island merupakan salah satu aplikasi pertama yang dikembangkan oleh Outfit 7, perusahaan yang kini dikenal sebagai pembuat seri Talking Tom. Aplikasi ini dirilis pada tahun 2010 sebagai panduan wisata digital untuk negara Islandia. Di dalamnya pengguna dapat menemukan berbagai informasi seputar tempat wisata, pemandangan alam, budaya, hingga satwa liar yang ada di Islandia. Berbeda dengan aplikasi Outfit 7 saat ini yang berfokus pada hiburan, Exotic Island dibuat sebagai aplikasi edukasi dan perjalanan. Namun, aplikasi ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu, Exotic Island tiba-tiba dihapus dari App Store dan menghilang dari internet. Hingga kini, tidak ada salinan aplikasi yang berhasil ditemukan sehingga statusnya dianggap sebagai lost media. Dia masih tersisa hanyalah beberapa screenshot, ikon aplikasi, video lama yang menampilkan aplikasinya, serta sedikit dokumentasi dari komunitas lost media. Karena itulah, Exotic Island sudah menjadi salah satu contoh aplikasi awal Outfit 7 yang kini nyaris hilang tanpa jejak. Itulah beberapa game dan aplikasi yang kini menjadi bagian dari lost media di dunia teknologi. Ada yang berhasil ditemukan kembali berkat kerja keras komunitas pelestari arsip digital, tetapi ada juga yang hingga saat ini masih benar-benar menghilang tanpa jejak. Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak selalu bisa bertahan selamanya. Tanpa adanya proses pengarsipan, sebuah game atau aplikasi yang dulu bisa diunduh oleh siapa saja, sekarang hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Karena itu, komunitas lost media memiliki peran penting dalam mendokumentasikan dan menyelamatkan berbagai karya digital agar tidak hilang dari sejarah. Kalau menurut kalian, game atau aplikasi apalagi yang layak disebut sebagai lost media? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia teknologi. Saya Kevin dari Twinkle Tech, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.